Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Tema renungan kita hari ini ialah hati-hati dengan hati, yang bersumber dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 17 yang berkata demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun juga yang dipunyai sesamamu. Saudara sekalian, apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan melalui hukum yang ke-10 ini? Menurut saya, ada dua hal penting yang hendak ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, jangan hidup kita dikendalikan oleh iri hati. Apa yang dimaksudkan iri hati, saudara sekalian? Iri hati bisa diartikan sebagai perasaan kurang senang, rasa cemburu, atau sirik terhadap orang lain bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Iri hati adalah ketidakmampuan seseorang dalam mensyukuri berkat Tuhan di dalam dirinya. Tidak puas akan apa yang miliki dan yang ia terima dari Allah. Rasa iri hati akan benda-benda yang dimiliki oleh orang lain dapat menjadi akar kejahatan dalam diri seseorang berupa tindakan pencurian, perampokan, dan penipuan. Saudara, dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, saudara sekalian, rasa iri hati menurut firman Tuhan adalah sebuah perasaan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat dalam diri seseorang. Seseorang yang hati dipenuhi oleh rasa iri hati dipastikan akan jarang sekali atau bahkan sama sekali tidak akan pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia diberkati, mengapa saya tidak? Tuhan memberkati orang lain kok lebih banyak dibandingkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan kok tidak adil ya kepada saya? Dan akibatnya, saudara sekalian, orang yang berkata seperti ini dan merasa seperti ini akan kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, orang yang iri hati adalah orang yang susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang dalam kesusahan. Bagaimana kita tahu kalau diri kita, diri saya dan saudara sedang dikuasai oleh rasa iri hati? Kita, saya dan saudara ada dalam rasa iri hati. Jika di dalam hati kita ada rasa tidak senang, bahkan marah jika melihat keberhasilan yang diraih atau yang dimiliki oleh orang lain. Dan karena itu kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita ada dalam iri hati ketika kita berkata bahwa Tuhan telah bertindak tidak adil kepada kita karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan kita melihat pada orang lain, kok dia bisa mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Saudara sekalian, hal kedua yang ingin Tuhan katakan kepada kita melalui perintah yang ke-10 ini ialah jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh keserakahan. Saudara sekalian, keserakahan adalah keinginan untuk meraih lebih dan lebih lagi tanpa batas yang jika perlu mengorbankan orang lain demi mencapai apa yang kita inginkan. Keserakahan bisa muncul karena sikap iri hati. Mereka yang dalam keserakahan tidak lagi dapat membedakan mana yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan hidupnya dan mana yang hanya sebatas keinginan. Kebutuhan ada batasnya, saudara, sedangkan keinginan tidak ada batasnya. Orang yang hidupnya mengejar keinginan karena keserakahan dapat diibaratkan seperti orang yang minum air laut yang asin. Semakin diminum, semakin haus dan terus saja tidak akan pernah hilang rasa hausnya. Saudara sekalian, bagaimana kita tahu kalau hati kita, diri kita, saya dan saudara sedang dikendalikan oleh keserakahan? Kita berada dalam nafsu keserakahan ketika kita ingin meraih dan mendapatkan apa saja yang kita inginkan dengan segala cara, bahkan termasuk dengan cara yang tidak benar sekalipun. Kita ada dalam nafsu keserakahan ketika kita tidak pernah merasa puas dan bersyukur atas apa yang kita miliki yang asalnya adalah berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, apa yang menjadi isi hati kita menentukan sikap dan tindakan kita. Oleh sebab itulah hukum ke-10 ini mengajak kita untuk berhati-hati dengan hati kita. Waspada dengan apa yang menjadi isi hati kita. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh iri hati dan keserakahan. Oleh sebab itulah, saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17 berkata demikian. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan pohon dalam teks ini, saudara sekalian? Pohon dalam teks ini menunjuk kepada hati kita. Jadi, saudara sekalian, jika hati kita baik, maka sikap dan tindakan kita juga akan baik. Tetapi jika hati kita atau isi hati kita buruk, karena dikuasai oleh iri hati dan keserakahan, maka sikap dan tindakan kita juga tidak baik yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan isi hati kita. Awasi apa yang menjadi isi hati kita. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan agar dapat melaksanakan hukum yang ke-10 ini? Josh Hobart dalam doanya berkata, "Ya Tuhan, Kau telah memberi begitu limpah padaku. Berikan aku satu hal lagi kepadaku, yaitu hati yang penuh bersyukur." Ya, saudara sekalian, kita dapat mengalahkan rasa iri hati dan keserakahan dalam diri kita jika kita mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Hati yang bersyukur kepada Tuhan dapat menolong kita mengalahkan iri hati dan keserakahan. Karena bersyukur memampukan kita untuk melihat betapa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur membuat kita tetap tenang, tidak panas hati ketika orang lain mempunyai lebih dibandingkan apa yang kita punya. Bersyukur membuat kita ikut senang untuk keberhasilan orang lain. Bersyukur membuat kita dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Nah, saudara sekalian, ketika kita dapat mengendalikan apa yang menjadi isi hati kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh iri hati dan keserakahan, maka kita akan dapat mengasihi sesama kita. Karena kasih tidak akan berpikir dan berbuat yang jahat terhadap orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.